Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Triani, saya guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 140 Jakarta, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 program studi matematika di LPTK Universitas 11 Maret. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 140 Jakarta dengan materi perbandingan senilai dan peserta didik kelas 7A. Berikut video praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Selamat siang kelas 7A. Selamat. Siap belajar matematika? Siap. Siap anak-anak? Siap. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya ketua kelas siapkan untuk kita berdoa. Bersiap, berdoa, dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Oke, selamat siang. Apa kabar kalian semua? Luar biasa. Alhamdulillah. Siapa yang hari ini tidak masuk? Dia. Oke, tinggal bertiga ya. Semoga di pertemuan berikutnya kita lengkap semua untuk mengikuti pelajaran matematika. Oke, sekarang sudah siap belum untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ini sudah lengkap? Coba lihat seragam, sudah lengkap apa belum? Sudah. Oke, udah. Untuk saya mengetes kita fokus kalian untuk belajar hari ini, walaupun panas-panas ya enggak. Coba kita akan mencoba untuk permainan ganjil genap. Seperti apa sih permainan tersebut? Sekarang pas kan sudah berpasang-pasangan kan? Ayo berdiri. Udah, ada hadapan? Udah? Perhatikan instruksinya. Sebelah kanan saya bilangan ganjil, sebelah kiri saya bilangan genap. Kalau saya bilang menyebutkan bilangan sebelah, terus ganjil atau genap? Ganjil menangkap bilangan tangan genap. Oke? Kalau tangan teman kamu ketangkap, kamu yang menang. Tapi kalau nggak ketangkap, temanmu yang menang, kamu yang kalah. Oke? Nah, sekarang dengar. Tangannya udah siap seperti ini, tangannya? Udah siap? Oke, dengar cluenya yang saya jelaskan. Sudah bisa dimulai? Satu, dua, tiga. Saya sebutkan, kalian menangkap tangan teman kalian. Oke? Bilangan 11. Dengar punya? Dengar punya. Oke?
ditambah 9. Oke, siap. Permainan silakan duduk lagi. Oke. Biar kalian bisa fokus untuk belajar hari ini. Jadi siapa tadi yang menang? Ada nggak yang menang dua-duanya? Ayo. Sebelumnya kita belajar apa kemarin? Nah, ayo lihat apa sesi. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan materi sebelumnya dari Bapak Ibu? Yuk. Oke, boleh yuk maju. Oke, lihat perhatikan temanmu. Kalau gitu kalian sudah mengingat materi sebelumnya ya. Jawabannya sama dengan berapa? Materi apa ini? Oke, yuk. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat menggunakan faktorisasi prima dan pengertian rasio, skala, proporsi, dan laju perubahan dalam penyelesaian masalah. Khususnya untuk hari ini kita akan mempelajari perbandingan seni nilai. Nah, kegiatan kita hari ini, pertama nanti kalian akan saya kasih LKPD yang harus dikerjakan berkelompok. Setelah kalian mengerjakan secara berkelompok, kalian mempresentasikannya. Setelah kalian mempresentasikannya, untuk mengetahui kemampuan kalian tentang perbandingan senilai, saya akan memberikan latihan soal berupa link tweet. Ini kegiatan kita untuk hari ini, paham? Setelah itu nanti saya pilih secara acak untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kamu belajar apa dan kegiatan awal, inti sampai penutup, paham? Penilaiannya ada penilaian sikap, LKPD, dan kuis. Nah, sekarang untuk memulai pembelajaran kita, ada suatu masalah. Sebelum ada masalah, amatin dulu video YouTube pembelajaran kita ya. Tuh, lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi semakin banyak uang yang dimiliki, maka semakin banyak pula jumlah barang yang akan dibeli. Begitu juga sebaliknya, jika jumlah uangnya sedikit, maka jumlah barang yang dibeli juga akan sedikit. Setelah kalian menonton video tersebut, ya enggak? Nah, kesimpulannya setelah menonton video, ada pertanyaan nih. Siapakah yang bisa menjawab pertanyaan di berikut ini? Oke, yuk. Jadi berapa uang najanya? 18.000. Oke, yuk
pertanyaan, terima kasih Azita. Pertanyaan yang kedua. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang kedua? Sebutkan contoh-contoh perbandingan. Contoh perbandingan senilai adalah harga dengan barang, jarak dengan mutu. Jarak dengan Oke, terima kasih. Pak Kira, yuk. Oke, setelah teman kalian mempresentasikan jawabannya, saya akan menjelaskan apa itu perbandingan senilai. Paham? Nah, ya. Di soal, jika diketahui harga 6 buah buku 15.000, maka hitunglah harga 32 buku. Yang ditanya harga 32. Jadi kalian membandingkan apa dan apa? Harga dan buku. Nah, lihat 6 buah buku ada berapa harganya? 15.000. Terus kalau 32 buku yang ditanya berapa harganya? X. Paham sampai sini? Nah, cara penyelesaiannya lihat 15.000 per X sama dengan 6 per 30. Sama seperti teman kalian mengerjakan persamaan linear satu variabel, ya enggak? Ya, apa? Dikali isi. Oke, yuk berapa kali berapa? 15.000 dikali 30 sama dengan 6 kali X. 15 dikali 3 berapa? Nah, tinggal tambahkan nomornya. 450 sama dengan 6X. X sama dengan 450 dikali 6. Oke, berapa bisa dicoret? 1 jadi berapa? 90.000. Jadi X-nya sama dengan 90.000. Nah, perhatikan, lihat. Buku pertama 6, buku kedua 30. 6 ke 30 naik atau turun? Naik. Harga pertama 15.000, harga kedua 90.000. Naik atau turun? Naik. Nah, karena perbandingannya sama-sama naik, itulah yang dinamakan perbandingan senilai. Paham untuk penyelesaian perbandingan senilai? Oke. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui masalahnya karena dari video YouTube kamu sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Nah, sekarang pembagian kelompok. Seperti biasa kelompok sebelumnya, saya kasih waktu kalian untuk duduk secara berkelompok agar kalian bisa mengerjakan LKPD dengan berdiskusi. Yuk. Sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan LKPD. Di dalam LKPD ada petunjuk dan tujuan pembelajarannya. Kalian baca satu persatu petunjuk dari LKPD tersebut. Kalau nanti ada soal yang kalian kurang pahami, tanyakan ke saya. Paham? Paham. Dikerjakan secara berdiskusi. Setelah dikerjakan berdiskusi, kalian nanti perwakilan per kelompok untuk mempresentasikannya. Paham? Paham. Dikerjakan. Ayo, dibaca soalnya, LKPD-nya dikerjakan bersama-sama. Udah sampai nomor berapa?
Bisa mengerjakannya? Bisa. Uang yang dipakai sama dengan 300.000. Oke, lanjut yuk. Nomor 2, pinter. Kalau nggak ngerti, tanya sama saya ya. Kelompok ini sudah sampai mana? Nah, kalau nggak ngerti tanya ke saya. Nanti siapa yang maju dari sini? Mempresentasikannya. Oke, ya. Yuk, dikerjakan yuk. Waktu tinggal 15 menit lagi. Diperiksa lagi LKPD-nya. Masuk jam ke-4. Masuk jam Waktunya kalian mempresentasikan hasil LKPD kelompok kalian. Oke, yuk dilihat soalnya. Ada berapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan? 4. Yuk, pertanyaan yang pertama. Siapa yang bisa berani untuk mempresentasikan? Oke, yuk. Jadi hasilnya 300.000. 300.000. Oke, lihat perhatikan. Jawaban dari kelompok 7. Adakah yang ingin bertanya atau menyanggah dari kelompok 7? Oke, Akbar, kamu dari kelompok mana, Akbar? Dari kelompok 3. Kelompok 3. Yang bertanya, mengapa bisa dikali 2? Bisa dikali 2 karena perjalanan pulang pergi. Karena perjalanannya pulang pergi. Oke, paham, Akbar? Paham. Nah, yuk. Lanjut, pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2, siapa yang bisa? Oke, yuk Bagas dari kelompok berapa, Bagas? Kelompok 1. Sudah. Oke, apa yang kamu tulis, Bagas? Jadi informasi yang saya dapatkan adalah semakin jauh jarak yang ditempuh, semakin banyak bensin yang dihabiskan, dan mahal biaya pengeluarannya Oke, perbandingan apa, Bagas? dibandingkan nilai. Oke, terima kasih, Bagas. Yuk lanjut, pertanyaan nomor 3. Siapa yang bisa pertanyaan nomor 3? Dari kelompok mana, Juli? 8. Kelompok 8. Yuk, maju yuk.
Juli? Jadi uang yang dibutuhkan 225.000 jika ayah masih mempunyai bensin 5 liter. 225.000. Oke, lihat jawaban dari Juli. Adakah yang mau bertanya? Oke, Niki dari kelompok berapa, Niki? Dari kelompok 7, Julia itu kok bisa dapat 20 liter dari mana? Perginya kan 10 liter, pulangnya 10 liter, 10 kali 2. Jadi 20. Jadi hasilnya. Oke, paham Niki? Oke, Iya, yuk. iya. Oke. Lanjut pertanyaan terakhir. Terima kasih ya. Oke, yuk kita dari kelompok mana Cita? Kelompok 3, yuk. Sudah, Miss. Oke, berapa? Kita cukup nggak uangnya? Cukup karena harga bensinnya berubah dengan harga Rp10.000 yang awal mulanya Rp15.000. Oke, terima kasih Kak Ibu. Oke, presentasi sudah selesai. Adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Kalian sudah mempresentasikan hasil SAPD-nya dengan baik, dengan lengkap juga, oke? Karena saya udah menilai sikap kalian dalam mengerjakan LKPD, kalian aktif mengerjakannya secara berdiskusi dan berkelompok. Saya bisa menyimpulkan kelompok yang paling aktif untuk bertanya dan maju ke depan adalah kelompok 3. Yo, siapa kelompok 3? Yo, kelompok 3 siapa? Lanjut kelompok 1. Yuk, oke. Sekarang siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran kita dari kegiatan awal sampai pertengahan sampai selesai nih? Yuk, Indra, maju ke depan. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah saya bisa menyebutkan contoh perbandingan senilai dan menyelesaikan perbandingan senilai. Oke, ya, terima kasih Indra. Jadi kalian kelas 7A sudah bisa menyebutkan contoh perbandingan senilai dan menyelesaikannya dengan soal cerita. Oke, yuk. Setelah kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, sekarang kita akan kuis. Biar saya tahu memahami kemampuan kalian tentang materi hari ini, perbandingan dibuka HP-nya sudah? Oke. Sudah? Yuk. Dibuka, kerjakan.
kita udah dapat peringkat pertamanya siapa? Kalian. Maju ke depan. Inces. Laki-laki ayah. Peringkat kedua. Ringo. Ringo. Maju. Peringkat kedua. Dan peringkat ketiga. Andira. Kita coba 3 doang, Miss. Oke. Selamat. Oke, yuk. Silakan duduk ke tempat duduk masing-masing. Oke, setelah kalian mengerjakan soal kuis tentang perbandingan senilai, sekarang kita merefleksikan apa yang sudah kalian dapat pada pembelajaran hari ini. Pertama, apa yang kalian pelajari hari ini. Kedua, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini. Dan yang ketiga, apa pembelajaran yang bisa diambil dari materi ini. Oke? Yuk. Siapa yang berani mempresentasikan refleksi hari ini? Oke, El, silakan El. Yang lainnya perhatikan. Yang kami pelajari hari ini adalah kami mempelajari perbandingan senilai dengan contoh serta menyelesaikan soal cerita. Lalu kedua, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari hari ini? Perasaan kami senang dan kami merasa bahwa pelajaran hari ini sangat bermanfaat bagi kami. Apa pelajaran kita yang materi ini? Pelajaran yang dapat kami ambil dari materi ini adalah kami dapat menyelesaikan masalah terkait dengan perbandingan senilai. Oke, sudah? Oke, terima kasih El. Silakan duduk. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang perbandingan berbalik nilai. Paham? Untuk mengetahui apa itu perbandingan berbalik nilai, buka paket halaman 141. Ya, tinggal kalian baca bagaimana membedakan nanti soal mana perbandingan senilai, mana perbandingan berbalik nilai. Paham ya? Oke, untuk tugas selanjutnya kalian kerjakan dari buku paket halaman 157. Oke, dikerjakan soal latihannya halaman 157. Untuk besok kita akan bahas tugas tentang perbandingan senilai. Saya harap kalian mengerjakannya tepat waktu agar mendapatkan nilai yang baik. Karena hari ini kita sudah belajar tentang perbandingan senilai dengan cara menyebutkan contohnya. Kalian tadi juga mengerjakan LKPD dengan berdiskusi dan aktif, dan ada perwakilan kelompok mempresentasikannya, dan ada juga yang menanyakannya, ya. Dan ada beberapa tadi ada siswa teman kalian juga merefleksikan pembelajaran kita hari ini dan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, ya. Oke, untuk hari ini sekian pembelajaran kita tentang perbandingan senilai. Yuk, ketua kelas siapkan untuk kita berdoa. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat siang.